Seru gitu. Kalau sebagai anak tengah, kamu merasa ngaruh nggak sebagai anak tengah, ngaruh ke kepercayaan dirimu, self esteemmu atau karaktermu? Mungkin. Tapi kalau antara ayah dan ibu, kamu? Oh, kalau itu curhatnya lebih ke siapa? Okay. Jadi pas Marlo datang, seneng lagi gitu kayak, oh gitu ya, oke cukup tahu aja. Kenalin dulu, udah kenal ya? Kenal semua. Ini udah. Salam kenal. Salam kenal ya. Anda udah kenal ya. Saya juga kerja di sini. Iya, saya kerja di sini juga. Oke, Marco Randi. Jadi teman-teman ini saya akan ngajak ngobrol Marco Randi terkait dengan hubungan keluarga. Betul. Terkait dengan dinamika keluarga. Betul. Serius banget ya. Keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga dan gimana membangun relasi dengan saudara supaya akrab rukun. Ikrip bingit. Iya. Tapi sebelum itu game apa yang sekarang baru kamu main? Kalau ngomongin game ini kita bakal 1 jam nih Mas. Oh iya. Tapi game yang sekarang lagi dimainin itu Valorant, Fortnite gitu. Kalau bukan di game HP ya. Game PC HP, gitu. PC. Kamu main PS5 juga? PS5 gak main. Oh malah gak main? Tapi pernah main ke rumah adek si Marlo. Itu main Spider-Man. Adekmu Marlo ya? Iya. Gue pas lagi Candy. Semuanya kita sebut ya. Iya. Tapi kalau PS5 gak suka sih Mas. Lebih suka yang main-main tembak-tembakan gitu loh. Oh jadi kamu gak suka sama orang yang main PS5? Suka. Maksudnya ya itu pilihan Mas. Ya ini framingnya agak nanti di-cut TikTok booming lagi nih. Saya kan pernah booming Mas. Gara-gara split bill. Oh iya. Iya Mas. Di mana? Di TikTok atau Twitter? Di semua platform. Menurut Mas. Wow, rekor semua platform ya. Menurut Mas. Oh iya, gimana? Ini menarik ini. Biasanya misalnya terkait percintaan ini berarti ya. Gimana? Mas kan dulu juga pernah mengalaminya. Apa ini? Ini pacaran. Percintaan pacaran. Oh iya, pacaran. Nah, kalau misalnya Mas itu laki-laki. Iya, bukan misalnya sih. Oh iya. Maksudnya ini pemisalan waktu itu kan Mas lagi dekat sama cewek. Iya. Terus abis itu baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali nih, ngedit pertama kali. Ketemuan yuk. Okay. Itu yang bayar Mas atau split bill? Sebentar. Yang ngajakin ketemuan siapa? Misalnya ceweknya. Kalau ceweknya yang ngajakin? Iya. Kalau aku sih selama ini ya, maksudnya pengalaman gue ya. Iya, coba. Aku sih yang bayarin. Hah? Berarti gue fake. Oke Mas. Oke. Ya, kalau kamu gimana? Kalau POV aku kan pertama kali itu belum ada indikasi pendekatan. Belum ada indikasi pendekatan. Iya, artinya kan baru mau kenalan dulu deh. Iya. Gitu. Ya udah maksudnya kayak ya lu makan punya lu, gue makan punya gue, kita sambil kenalan. Iya. Kalau misalnya ada kecocokan, ketemuan kedua itu baru namanya ngedate. Iya, baru di situ. Misalnya aku ajak lagi, yuk ketemuan yuk kan, kayaknya cocok nih, baru aku yang bayarin Mas. Kalau aku sih gitu. Kalau baru PDKT di awal belum bukan ada. PDKT, kalau ketemuan pertama kali. Bahkan belum PDKT ya, masih di tahap yang masih kenalan temen lah gitu. Iya. Tapi banyak banget orang-orang itu kayak Gen Z sekarang itu, red flag banget sih. Gitu. Gara-gara split bill itu. Iya. Padahal kalau POV-nya cewek-cewek independen, menurut aku kayak mereka tuh setuju karena kayak ya kan gue bisa kok bayarin diri gue sendiri gitu. Oh, oke. Tapi kalau cewek-cewek yang gimana ngomongnya? Ini nanti rame lagi. Ya udah deh, lanjut aja ke keharmonisan keluarga. Ya, tapi ini ya balik ke situ ada yang menarik sih. Soalnya kalau sebatas pengalaman gue dulu mungkin karena aku juga nggak terlalu banyak cewek yang mendekati mungkin ya. Karena nggak laku aku ya mungkin. Sama kok Mas. Jadi aku yang bayarin sebatas pengalamanku. Tapi kalau di ceritamu itu tadi, di konteks ceritamu tadi, menurutku fair aja sih kalau memang masih temenan kan. Iya. Split bill. Iya. Bahkan ada juga yang gini ya, aku sempat dengar ada temen yang memilih untuk siapa yang ngajakin. Nah dia yang ngajakin itu lah yang bayarin. Nah jadi waktu itu konteksnya, aku tuh diajakin, dia yang milih tempat, aku yang bayar. Oke. Padahal mestinya dia yang bayar kan. Nah terus abis itu aku aku spill di Twitter, maksudnya kayak hati-hati nih, bisa aja nih modus gitu. Ternyata malah 10 cowok itu nge-DM aku Mas. Apa ngajakin kamu ngedit? Kagak. Pengen. Enggak Mas. Ternyata cewek itu emang modusnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi si cewek dia orangnya sama. Spesifiknya
Itu jadi misalnya kan mainnya waktu itu aku main di dating apps. Oke, dating apps gitu. apa? Dating apps kayak Bumble gitu, kayak aku itu malah nggak tahu. Mungkin boleh aku diajarin dong gimana? Jangan Mas, jangan. Nanti lagi. Enggak, kan bisa temenan juga Mas. Iya. Jadi itu. Tapi waktu itu di dating apps itu kayak Instagram tapi kayak DM-an gitu, ketemuan yuk gitu-gitu. Oke. Nah, kalau emang cocok ya udah ketemuan. Tapi di situ tuh ternyata modus cewek itu kan biasanya cewek-cewek tuh ngomong, "Ih, semua cowok brengsek." Ternyata ada cewek yang agak brengsek juga dengan modusnya kayak gitu. Iya. Manfaatin dengan cara kayak, hari ini mau makan apa ya? Yuk aku deh. Ajak cowok. Yang sekiranya kayak, bisa bayarin gitu. Nah iya gitu Mas. Kalau menurutku kebrengsekan itu bukan hanya milik cowok gitu. Maksudnya kita perlu melepas kebrengsekan itu di satu gender gitu. Iya, setuju. Bahkan dua gender itu cowok cewek itu punya potensi buat brengsek gitu. Setuju. Ya kan? Ya kan? Dasar tuh cewek. 200.000 gue hilang. Tapi balik ke game tadi. Oh iya game. Ngomongin game ya. Sorry. Aku sebagai orang yang aku suka dulu. Tapi sekarang ini kayak nggak punya waktu buat ngegame gitu, atau nggak menemukan keasikan buat ngegame gitu. Mungkin kamu ada tips buat main game. Tapi Mas dari awalnya suka apa enggak? Suka. Dulu itu aku sempat main kalau game komputer itu Football Manager. Oh jadul banget ya. Iya FM atau Championship Manager ya zaman dulu ya, CM ini. Winning Eleven aja Mas. Winning Eleven itu PS1. Iya. Aku dulu main Atari, Nintendo, Atari dulu. Kamu main Atari nggak? Aku mainnya NES, Nintendo Emulator System apa? Mario Bros. Iya, itu setelah Atari kalau nggak salah ya. Iya, kan? tahun 90-an. Kalau Atari kan yang gini. Iya. Sticknya. Kalau itu tuh stick kotak gitu Mas. Itu Nintendo berarti. Terus habis itu Sega dulu Sega yang hitam Nintendo. Itu Super Nintendo, Dragon Ball. Tahu itu ya cheatnya nggak? Yang nggak tahu lagi. Yang atas X bawah B LIRA. Sampai sekarang masih hafal banget. Tahu kan itu X kan sticknya kan? Oke. Atas X bawah B LIRA. Itu apa cheat apa? Itu nanti siapa itu Gokunya itu kan di awal kan terbang gini. Ada Kokoro tuh atau apalah gitu. Nah itu nanti muncul satu karakter yang hidden gitu tiba-tiba bisa muncul. Iya. Kamu gak ngalamin ya Super Nintendo? Dulu masih bocah Mas. Oh iya. Terus kan kita seumuran bro. Oh iya masih 17. Yang wild and free. Tapi dulu baru mainnya tuh adiktifnya di PS1. Karena waktu itu ngambek minta ayah karena teman-teman semua tuh punya PS1. Ngebahasnya PS1 waktu SD. Terus aku gak ngerti sama sekali. Terus ngambek pokoknya harus PS1 kalau gak sekolah. Oh gitu. Terus ayah gimana? Saya bilang gila nih anak siapa dah. Tapi akhirnya dibeliin buat kita bertiga. Oh gitu. Buat bertiga ya. Jadi kalau jadi gimana? Cuma buat weekend doang. Buat boleh. Weekend. Habis itu belajar. Oh weekend weekdays ayah yang main. Bisa jadi kayaknya. Sama ibunya. Yupi push rank. Kalau sekarang kamu jadi penyiar, ayah gimana tanggapannya? Ayah sih support karena impian aku tuh jadi penyiar dari dulu. Oh gitu. Aku tuh nggak suka direkam atau ketemuan langsung, lebih suka by suara. Visual. Iya. By audio. Iya. Karena mungkin agak sedikit introvert kali ya. Agak canggung gitu kalau ketemuan orang atau nggak kayak direkam. Sumpah Mas, itu dulu tuh lebih akut lagi. Dulu pernah aku sama keluarga ke Australia. Oke. Karena kan kita harus makan bareng kan. Iya. Di sana restoran. Terus aku tuh selalu dari dulu minta adek untuk pesenin lo. Gitu karena supaya nggak ketemu sama gitu itunya pelayannya. Terus tapi ayah waktu itu kayak ini dikasih duit masing-masing $10, $10. Pesan sendiri gitu. Terus nggak berani tatap muka gitu dulu. Jadi nunduk kayak can I have gitu-gitu Mas. Sumpah. Panik banget dah. Sampai sekarang gitu. Ada rasa. Jadi kalau misalnya ada kita ke restoran, selalu bilang kayak lu duluan buka jalan gitu. Baru aku yang di belakang ngintilin gitu Mas. Gitu. Emang malu-malu gitu. Aku kan pemalu. Termasuk kamu malu punya ayah yang terkenal maksudnya. Konsepnya tuh sebenarnya bukan malu sih. Lebih ke nggak mau dilihat aja kalau aku tuh anaknya
Ki Candy gitu. Ayahnya. Karena dulu anaknya Ki Candy. Karena dulu aku sama Ade tuh bikin sketsa lucu di Instagram, di Vine dulu. Sebelum Seruput Nendang. Itu selalu ada embel-embel, ya wajar lah ayahnya Ki Candy. Iya, gitu. dibawa-bawa gitu ya. Nah, padahal kan gak ada korelasinya gitu. Terus abis itu aku bertiga itu ngomong sama Mario juga ngomong, yaudah kita nggak usah pakai nama Noya di sosial media kita. Oh, tapi sebelumnya pakai nama Instagram aku tuh nama Noya dulu. Oh, aku baru tahu. Gitu. Terus karena selalu dibawa disangkut pautin sama ayah, ya udah kita ganti nama semua, nggak usah ada konten yang sama ayah, nggak usah ngebahas ayah gitu. Tapi bukan lebih ke malu, lebih ke supaya mereka tuh liatnya kita doang, bukan keluarga gitu. Iya. Meskipun itu tidak bisa dihindari kan sebenarnya kan. Tapi lama-lama orang kan kepo ya Mas ya. Kayak siapa tuh yang paling tahu gosip, dia kan pasti yang nyebarin gitu. Iya. Nah selalu ngomong ini anaknya Ki Candy. Sampai suatu saat 2015 kalau nggak salah, itu kita kan tiap tahun harus liburan bareng keluarga. Iya. Di akhir tahun. Wajib itu. Wajib banget. Itu ayah atau ibu yang ini? Ayah. Kamu nyebutnya ibu ya atau iya, mama? Ayah sama ibu. Ibu. Ayah yang lebih ini. Ayah yang kayak pokoknya wajib harus gitu, ngulangin waktu buat keluarga. Sama setiap minggu kan harus makan keluarga. Setiap minggu. Nah, ya di Jakarta atau di sana di Jakarta dulu. Kan ada rumah di mana? Di Langgong. Langgong itu Purwokerto ya? Bukan? Purwokerto. Iya. Dulu kan nggak punya ayah. Iya. Dulu kan dia masih nggak mampu. Sekarang puji Tuhan mampu ya. Tapi dulu tuh. Tapi nggak setiap minggu balik ke sana kan? Ayah dia 2 minggu. Mas, 2 minggu sana. 2 minggu ke sana, seminggu di sini. Kadang-kadang sebulan di sana, seminggu di sini. Gitu. Kamu jarang ke sana? Cuma setiap akhir tahun. Oh, setiap akhir tahun. Jadi biasanya kalau kita keluar negeri, sekarang ayah udah di Langgong, jadi kita setiap akhir tahun tuh ke Langgong. Oh, gitu. Di awal-awal cukup sering kelihatannya kamu kesana ya? Iya, kesana ya kan? Karena dipaksa gitu. Karena baru jadi ya kan? Iya, ayah mungkin bangga ya? Ayah seneng, kalian harus lihat nih achievement gue gitu. Iya. Nah terus pokoknya. Gimana tadi sampai ke makan ya? Setiap minggu ya? Setiap minggu. Kita kan waktu itu tuh kita harus liburan gitu, akhir tahun. Sampai akhirnya di Bali. Itu ibu kan ya biasa orang tua ibu selalu kayak aku mau abadiin dong foto betul. Gitu. Ya udah kita foto kayak biasa. Tapi ayah pada saat itu posting di Facebook. Iya, jadinya semua orang tahu. Terus kayak tahu kalau kita tuh anaknya Ki Candy. Terus sampai akhirnya kayak ya udahlah lambat laun juga orang pasti tahu. Jadi ya udah diemin aja kalau ada itu ya emang bapak gua gitu. Akhirnya lama-lama kita bikin konten sama ayah, gitu. Akhirnya kayak ya udah terima aja lah. Ya udah gitu. Memang kenyataannya seperti itu tidak bisa. Iya dulunya tuh sakit hati karena ya ini gue yang bikin kenapa ayah gue yang diomongin. Tapi kalau sekarang kayak bodo amat lah, iya itu ayah gue gitu. Iya karena mungkin orang-orang kayak privilege dan sebagainya ya kan kayak semacam itu kan. Padahal kayak ayah gue kan ini host, gue kan bikin sketsa lucu. Emang ayah gue lucu? Enggak dong. Gitu. Tapi kalau ngomongin ini. Kamu tadi cita-cita jadi penyiar. Iya dulu. Sebelum jadi penyiar, Seruput Nendang. Belum. Sebelum jadi penyiar itu salah satu host sama Marlo juga di Metro TV, namanya Loco Brothers. Kan kita pertama kali bertemu di situ, bro, ya kan? Itu pertama kali kenal kita. Aku kenal kamu kan di situ, yang banjir itu kan. Iya. Mas tutup mas. Apa? Tutup. Apanya? Gagal COVID. Ini ya programnya tutup. Bungkus jadinya. ya. Iya bungkus. Karena COVID-nya kan 2 tahun, kita gak bisa ketemu sama orang-orang. Emang pas shoot itu pas pandemi? Sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi sama banjir Mas. Kan? Iya. Banjir kesananya juga. Abis banjir, beberapa bulan kemudian COVID. Oh, itu host itu berarti? Host itu, terus nganggur jadinya. Sebelum jadi host? Kamu kuliah di mana sih? SGU. SGU jurusan? Hotel and Tourism Management. Double degree. Oke, itu perlu dikasih. Double degree, BASE. Bachelor of Arts sama sarjana ekonomi. Gak usah dibahas lagi deh. Segitu aja kayak thank you. Tapi kelar ya? Kelar puji Tuhan. Cuma sebenarnya kan kakak adik saya tuh DO ya. Drop out. Ngikutin bapaknya. Bapaknya juga DO. Oh iya? Iya gak selesai gitu. Tamat, Ibu S1. S1. Iya. Berarti di keluarga yang lulus S1? Iya. Iya. Mas mikir sendiri aja siapa aja, ya nggak sih? Cuma waktu itu tuh sebenarnya aku juga mau DO.
Oh jadi, gitu. Memang ini ya sebenarnya itu ya Deo semua berbakat untuk pengen, ini ya. Maksudnya kayak itu impian Mas. Oh impian. Karena yang lainnya kepengen cita-citanya pengen lulus, kalau kamu kepengennya ini gimana cara Deo gitu yang ya. lain Mas. Okay. Tapi karena awalnya tuh aku maunya desain interior gitu. Kalau nggak desain grafis. Iya, bayanganku dengan melihat karakter aku pikir mengarah-mengarah ke situ. Nah, ternyata hotel ya. Aku tuh suka gambar banget dulu gitu, cuma nggak bisa catch up dengan teknologi karena aku gaptek. Jadinya kayak apa ya yang gampang ya, ya udah deh hotel aja, paling juga buka pintu doang kan. Di pikiran aku waktu lulus SMA dan masuk oke hotel itu adalah bellboy gitu. Kayak masukin aja kayak mau berapa hari nginepnya gitu doang kan. Ternyata aku ambil manajemennya. Terus kayak wah suwe juga nih, susah banget Mas demi apapun. Tapi double degree kan apa aja berarti manajemen? Sarjana ekonomi sama Bachelor of Art gitu. Nah cuma waktu mau DO, ibu bilang masa anak-anak ibu DO semua, ibu pengen banget lihat anak ibu pakai toga satu aja gitu. Pressure dong Mas. Harusnya kan kakak sebagai contoh. Kakak saya DO. Terus si Mario ya. Terus ya udah deh, mau nggak mau, seenggaknya ibu seneng gitu. Waktu itu berarti posisinya kamu sama Marlo sama-sama kuliah? Belum, Marlo masih SMA. Masih SMA. Tapi Marlo kan DO di SMA. Oh nggak sempet lanjut kuliah berarti Marlo itu? Kuliah, tapi DO juga. Dia doyan Mas, emang hobi dia. SMA DO? SMA di Binus. Dia cabut DO. Terus habis itu paket C. Ya, homeschooling paket C. Habis itu masuk ke LSPR. DO juga. Karena capek. Soalnya kan LSPR waktu itu pindah ke Bekasi. Gitu. Jadi Marlo bilang kayaknya nggak kuat. Terus dia sampai bikin PPT Mas. Kenapa saya harus DO gitu? Dipresentasikan kayak ibu pas weekend makan-makan bareng. Sungguh menarik gitu. Ya keluargamu ya. Iya. Terus Marlo bilang Kak bantuin gue ya. Iya lo. Jarak usianya berapa berarti kamu sama Marlo? Aku sama Mario 2 tahun. Aku sama Marlo 6 tahun. Gitu. Anak yang tak diinginkan Marlo. Berarti kamu sempat jadi bungsu ya selama 6 tahun? Iya. Cuma itu enaknya ketika ada Marlo langsung suwe banget jadi sandwich gitu loh. Kalau di atas dibully, di bawah dia ngadu. Nah, jadi tengah-tengahnya sial gitu Mas. Nah itu kan yang baru rame ini ya. Akhir-akhir ini kan tentang pelukan. itu acara apa sih di kampus ya? Di kampus ya, di kampus ya. Iya. Dan itu baru pertama kali kamu sama Marlo ada di situ. Iya. Event offline. Awalnya kan ayah cuma ngomong waktu di Metro TV doang. Terus habis itu diajak, ayahku adalah temanku kayak, ya udah deh gitu. Ya udah datang. Jadi kamu sebagai anak tengah ya, ada istilah apa? Sindrom anak tengah ya? Iya katanya. Kamu ngalamin gak sih? Seberapa anak tengah kamu? Maksudnya kamu mengalami seperti apa? Kalau dulu sih cukup sakit hati ya. Karena waktu itu tuh ya yang aku bilang tadi, si kakakku ngebully aku, si Marlo ngadu. Terus kayak aku tuh kayak nangis sendiri gitu. Terus kayak kok kayaknya dunia gak adil ya gitu dulu waktu SD. Makanya mungkin sampai sekarang introvertnya karena itu kali. Jadinya merasa dikucilkan dulu. Bahkan sempat jadi bungsu dulu ya berarti ya, sebelum Marlo lahir kan kamu 6 tahun berarti menjadi. Tapi kalau waktu itu masih gak apa-apa. Karena kakak aku tuh kayak sayang banget ada mainan baru gitu akunya. Oh mainan baru. Iya. Jadinya masih disayang biarpun ayah ibu tuh sibuk kerja. Aku masih ngerasa ada temen. Tapi ketika ada Marlo, kakak aku kan udah mulai SMP. Dia udah mulai punya teman masing-masing. Adik aku gak bisa diajak main. Masih bayi. Terus makanya aku kayak kok dunia ini aku sendiri sih gitu. Jadi kayak ya udah deh sedih sendiri gitu-gitu. Main sendiri, nangis sendiri gitu. Remaja usi Marlo kan udah jadi anak kecil gitu. Maksudnya kamu gimana? Waktu remaja sih tetap kayak kok dia di spesial ini ya kayaknya ya. Mungkin karena anak yang ditunggu-tunggu kali. Kan udah 6 tahun pengen punya bayi lagi. Terus punya Marlo seneng lagi gitu. Dan kamu dirasa agak jadi waktu sama Karyo lahir seneng banget. Waktu aku lahir ya udah abis senengnya.
Jadi pas Marlo datang, seneng lagi gitu kayak, oh gitu ya, oke cukup tahu aja. Di belakangmu istriku itu tertawa-tertawa soalnya dia juga anak tengah. Oh ya pasti ngerti ya, ngerti pasti. Dia 4 bersaudara, dia nomor 3. Tapi paling dikucilkan. Di sini ada anak tengah atau sulung semua ya? Coba jadi gue. Aku bungsu. Kang bungsu. Oh banyak yang bungsu ya sini ya. 3. Ketiga. Iya berapa bersaudara kamu? Ketiga berarti 5. Berarti tengah juga termasuk ada tengahnya. Banyak. Sulung. Iya sulung yang pertama Mas. Sulung yang pertama iya benar. Hana? Oh pertama sulung. Gitu Mas. Anak tengah tuh mungkin bisa dibilang sial tapi buat aku kayaknya enggak deh. Semakin dewasa ya ternyata kayak sadar kayak oh dulu bocah banget ya kayak gitu doang diomongin, dibahas, dipikirin gitu. Ada cerita apa lagi terkait kamu sebagai anak tengah gitu? Atau remaja, atau SMA, atau kuliah gitu? Dulu tuh sering banget dibully sama kakak sih. Karena dia tuh jaga banget Marlo. Oh dia jaga adik bungsunya. Terus kayak dulu kok aku kayaknya gak digituin deh. Jadi kayak ada rasa kayak pengen banget. Kayak kita saudara, deket juga dong sama gua gitu. Iya. Nah si Marlonya nggak berpihak ke kamu atau justru mana pernah pihak ke aku Mas? Iya sampai sekarang. Ternyata gua dibangga-banggain ya, gitu. Dia tuh terlalu tinggi gitu. Terlalu dongak tuh ya. Jadi ini kita hadirkan si Marlo. Iya kita. Marlo baik banget sih Mas. Respect saya. Tapi gitu sih maksudnya. Tapi ketika udah dewasa ngerasa kayak ya kita emang saudara ya udah tetap aja harus saling sayang menyayangi gitu. Kalau di rumah antara ayah, ibu, Mario, Marlo paling dekat sama siapa kamu? Sama Marlo. Katanya kamu tadi paling ini. Makanya ketika dewasa ternyata makin deket. Deketnya tuh boleh disebut gak sih? boleh kenapa sih? Dekatnya tuh karena bagi-bagi bokep Mas. Oke, itu sejak kapan? Itu sejak ini ya. Jadi waktu itu Marco ini sang kolektor ya Mas ya. Oh Marlo. Marco. Oh Marco. Nggak jadi dulu waktu SMA zaman-zaman pengen tahu gitu. Terus habis itu ternyata di WTC di daerah berarti masih model VCD gitu ya? Iya Mas. Ya kok aku tahu ya? Kok tahu sih Mas? Bentar, oke. Bisa sharing kali kalau boleh sih. Tapi sekarang udah bukan model VCD ya? Kok tahu juga? Tahu sih Mas. Hati-hati ya mulutnya ya. Oke. Iya tapi dulu tuh ketika ada VCD, terus ada komik, terus akhirnya pindah ke komputer, itu tuh ya namanya SMA mulai bandel, mulai cari tahu. Terus akhirnya kayak coba koleksi aja favorit-favoritan gitu. Terus aku tuh punya hard disk. Oh hard disk. 1 tera Mas. Isinya bokep semua. 1 tera guys. 1 tera Mas. Nah terus abis itu aku umpetin di kamar aku. Umpetinnya di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur. Tiba-tiba pas nyari, lagi pengen asusila nih Mas. Kok nggak ada ya 1 teranya? Gitu Mas. Ternyata nih Kak punya lu. Kayak lah lo kok ada di lu? Iya gue pinjem gitu. Ternyata dia udah tahu Mas. Nah dari situ mulai deket banget. Iya. Supaya nggak dikasih tahu ke ayah ibu. Iya. Lalu kamu mendeketin si Marlo ya. Kayak ya udah pinjem aja nggak apa-apa seminggu sekali gitu. Dari situ udah deket banget. Jadi malah sama Kario yang nggak deket. Sampai sekarang kalau kamu tentu kamu pernah mengalami kondisi down atau sedih. Iya. Kamu lebih ceritanya ke Marlo? Nggak cerita ke siapapun. Gitu. Takutnya karena dulu pernah curhat ke Marlo. Sampai Marlo bilang kayak, kalau cari temen apa sih Kak? Jangan curhat ke gue mulu gitu. Terus dari saat itu kayak, oh ya udah gue pendem sendiri aja deh. Sebagai adik bungsu dia merasa mungkin kayak curhat terus ya lu gitu kan ya. Kan lu kakak gue, kenapa lu curhatnya ke gue gitu? Harusnya kan gue yang curhatnya ke lu. Seperti itu ya sebagai adik bungsu gitu ya. Mungkin. Tapi kalau antara ayah dan ibu, kamu? Kalau itu curhatnya lebih ke siapa? Ibu dong. Lebih ke ibu ya. Ayah kan sibuk kerja. Jadi ibu yang teman curhat karena kita pernah sering banget jogging bareng Mas. Lebih ke jalan pagi sih. Ya aku lihat di sosial media ketika kamu jogging sama ibu. Ibu ternyata orangnya seru banget ya. Parah Mas. Komedi kocak sekali ya. Sama dia tuh tukang gosip Mas. Aku tuh suka banget gosip.
Karena ibu pernah suatu ketika kita lagi jogging. Gimana nih pengalamanmu sama ibu yang paling berkesan terkait gosip ini? Ini gila banget nih ibu nih. Jadi lagi jalan pagi, terus lagi yang ngomongin seputar gereja lah. Oke. Terus ngomong kayak, Rama kamu tuh nggak boleh ngehina orang ya. Ingat ya, sebagai umat Kristen yang baik, kamu tuh harus saling mengasihi. Bukan cuma saudara sendiri, bukan cuma keluarga, ke orang lain gitu. Oh iya bu. Tiba-tiba ada 2 cewek gitu. Hai tante, papasan lewat. Pagi tante, biasa kayak orang-orang jogging kan ngomong gitu. Pagi mungkin tante. Tetangga kompleks itu gitu ya. Gitu. Terus iya pagi. Ibu kayak contoh yang baik. Oh, karena menyapa. Iya, pas sudah lewat lihat tuh kayak mama. Padahal masih SMA, Mas, kayak aku bilang, "Busat banget ngomong. Enggak boleh ngomong kasar, kan? Saling mengasihi." Terus kayak lihat tuh mukanya kayak mama ya. Aku astaga nih ibu nih. Tapi abis itu kayak maaf lupa gitu. Terus kayak gila nih mak gue. Begitu dekat ya dirimu dengan ibu ya. Kayak bestie Mas. Oh bestie ya. Iya. Jadi kalau bisa diibaratkan aku tuh kayak ibu, Karyo itu kayak ayah, Malu tuh gabungan. Oh gitu. Dari sifat, dari muka gitu. Gitu. Aku kayak ibu tuh mata duitan juga saya. Di mana ada duit di situ ada saya. Kalau perlakuan ayah dan ibu selama ini gitu, ada yang kamu rasa membedakan nggak antara 3 bersaudara itu? Puji Tuhannya sih nggak pernah ya. Jadi kalau dulu ketika ayah lagi sering dinas di luar negeri, itu tuh kita selalu ngerengek. Ya kalau satu dapat semua dapat dong, gitu. Nah untungnya ayah tuh selalu menyamaratakan semuanya. Jadi kalau misalnya satu dikasih mainan, ya dua-duanya dikasih mainan juga. Ibu juga enggak. Terus untuk pemilihan kayak pekerjaan atau hidup, itu untungnya kita sama-sama demokratis. Cuma ayah selalu musyawarah. Iya musyawarah. Cuma ayah selalu mempertanyakan, misalnya kayak, aku mau perhotelan nih. Kenapa perhotelan? Ditanya gitu. Oke. Terus kan pressure ya kayak tapi bukan yang melarang, tapi justru kepengen tahu gitu ya. Dengan bertanya untungnya nggak disuruh kayak ikutin ayah gitu. Kamu harus ikut ayah kan ada yang strict parent kan. Iya. Untungnya ayah bukan muda seperti bukan kayak gitu untungnya. Cuma ya di pertanyaan itu kan kadang-kadang kita yang masih belum pernah nyebur kan clueless ya. Bingung juga ya. Ya kayak ya nggak tahu pengen aja. Terus kayak ditanya itu karir path yang bagus apa enggak. Sama kayak dulu aku tuh pengen jadi atlet basket gitu. Sempat jadi kepengin jadi atlet basket, pemain basket banget dari dulu gitu. Tapi sampai sekarang masih ngikutin basket? Enggak. Cuma karena dulu tuh cedera lutut dua-duanya. Gitu. Dulu pengen sekolah atlet. Karena apa? Karena cederanya karena basket itu. Lutut ketemu lutut gitu. Iya, kalau basket biasanya sering kali kan cederanya di lutut itu terus ya. Terus nggak bisa nekuk dulu Mas. Jadinya ke fisioterapi setahun, nggak boleh main 3 tahun. Disitulah kamu pensiun dari keinginan ngapain main basket. Ngapain ya? Ya udah bikin YouTube deh. Gitu. Jadilah itu seruput nendang dan sampai sekarang itu. Berarti bener ya kata ayah yang sempat bilang bahwa tidak pernah ada anak favorit. Iya betul. Kamu sendiri merasakan itu? Akhirnya ngerasa. Kalau dulu tuh ngerasanya kayak kok nggak adil ya. Ternyata aku yang egois. Karena aku ngerasa kayak ya harus pentingin gue dulu, baru kakak adik gue. Tapi pas makin gede ya, ternyata emang sifat aku yang jelek aja. Karena ternyata ayah sama ibu kasih sama sayangnya tuh sama. Gitu. Kalau buat kamu ayah itu menurutmu gimana gitu? Ayah tuh. Ya ini Mas Kang piano. Lagu sedih. Oke, play. Ayah tuh enggak. Tapi ayah tuh menurut aku pengen jadi, kalau ketika aku nanti punya anak, aku pengen jadi ayah juga. Di sisi apanya? Ayah yang kayak sisi demokratisnya, terus ngajarin kayak biarpun Senin sampai Sabtu ayah sibuk banget, tapi selalu luangin waktu hari Minggu untuk makan sama-sama. Selalu itu? Selalu. Akhir tahun itu harus liburan bareng-bareng supaya tahu update anaknya tuh kayak gimana. Gitu. Nah aku juga pengen kayak gitu. Bukan sosok yang kayak diktator, yang pengen strict parents, tapi aku pengen kayak, ya lu bisa kok ngobrol sama gue, kita jadi temen juga gak apa-apa gitu. Nah aku pengen jadi kayak gitu Mas. Sama jadi kayak sesibuk apapun tetap ada waktu. Iya, meluangkan waktu buat keluarga. Buat keluarga ya, gitu. Buat anak gitu ya. Kalau ibu? Kalau ibu bestie banget Mas, asik banget sumpah. Ibu tuh sosok tipe ibu yang kayak kepo sebenarnya. Cuma
ya kalau anaknya mau cerita ya silahkan, nggak cerita juga pasti nantinya juga cerita. Gitu Mas. Tapi benar. Karena anak laki-laki biasanya memang deketnya sama ibu ya. Iya. Tapi Mario sama Marlo juga deket sama ibu. Deket banget, sumpah. Soalnya mungkin ayah kan ya sibuk kerja, jadi ketemunya cuma weekend doang. Ibu yang selalu ada tiap hari, ibu yang selalu kayak, Bu ini ke Samsat ngapain ya? Ibu yang kasih tahu. Karena kan dulu aku tuh agak bego ya Mas ya, tentang hidup. Dulu ya, sekarang bego dikit. Tapi maksudnya ibu tuh yang ngajarin aku kayak, nih kalau ke Samsat tuh kayak gini, nih kalau ke BCA tuh bikin kartu kayak gini. Jadi ibu tuh serba bisa gitu. Jadi kalau kayak Galileo ada Mas. Bu ini gimana ya? Sebentar ya. Aku akan gini. Tapi lucu sih ibu. Tinggalnya kan enggak serumah kan sekarang sama ibu kan? Oh enggak, aku kan di apartemen. Mama di Bintaro. Kaleo udah punya rumah sendiri. Ayah ibu yang bolak-balik BSD sama Langgong kan. Iya. Ketika kamu ketemu ibu gitu, yang duluan bercerita siapa? Cerita tentang update hidupnya. Ibu lah. Ibu dulu cerita gitu kamu. Gitu. Biasanya aku cuma peluk, Bu. Apa mau duit? Gitu. Udah tahu ya anaknya itu. Gila aja, iya mau. Tapi ibu the best. Iya, ibu cerita dulu baru kamu nanti cerita. Oh iya Bu, aku juga. Aku pernah sampai cerita yang ketipu duit Mas. Jadi dulu tuh ada Alkes, alat kesehatan gitu waktu COVID. Iya. Terus yang pokoknya kalau Mas masukin misalnya 10 juta, sebulan return 15 juta. Jadi cuan 5 juta kan. Banyak juga ya. Lumayan kan? Tapi kamu gak curiga kalau gitu? Jujur enggak sih. Itu bodohnya sih. Jadi waktu itu cerita juga ke ibu. Bu aku baru ketipu gitu. Terus saya, ketipu apa? Ya cerita Alkes nih, Alkes. Ketipu berapa? Aku ceritain dari awal. Jadi aku masukin tuh 15. Balik tuh 18. Terus masukin lagi 20. Balik 25. Udah langsung aja ketipu berapa? Aku bilang ketipu 110 Bu. 110 ribu juta Bu. Hah? Bodoh banget gitu. Terus ayah bilang, ini ibumu juga ketipu? Hah? Ketipu apa? Iya aku juga ketipu apartemen. Berapa Bu? 350 juta. Terus kita sama-sama bodoh ya. Ini keluarganya terus gitu maksudnya kayak udah jangan gitu-gitu lagi ya ibu juga jangan gitu-gitu lah. Jadi sama-sama nasehatin. Beneran bestie ya. Bestie banget. Kalau cerita cinta patah hatimu gitu ke ibu. Kalau itu sih lebih ke tutup-tutupin tapi kasih tahu tipis. Kayak misalnya mana dia gitu udah putus. Oh pantes quotes galaunya keluar gitu. Kayak ya harusnya ibu sadar dong gak usah nanya gitu. Kayak, ya kan pengen tahu dari mulut kamu gitu. Tapi kalau spesifiknya tentang misalnya berantem atau itunya nggak dikasih tahu. Cuma kayak ya update-nya kayak ya putus Bu. Terus kayak ya udah kan udah ibu bilang jangan yang sama beda agama gitu. Kayak, ya itu kan tantangan buat cowok-cowok. Tantangan. Iya Mas. Kalau sebagai gimana seru gitu. Kalau sebagai anak tengah, kamu merasa ngaruh nggak sebagai anak tengah ngaruh ke kepercayaan dirimu, self esteemmu atau karaktermu kayaknya sampai sih, sekarang gitu? Menurut aku ngaruh ya karena mungkin dari dulu kayak yang kakak udah punya teman sendiri, Marlo masih bocah, itu tuh ngerasa sendirian jadinya introvert Mas, jadinya kayak aduh nggak enakan gitu, kayak mau ajak kakak main aja nggak enak. Si Marlo masih bocah juga, aduh kasihan banget kalau diajakin naik sepeda gitu. Akhirnya jadi ngerasa nggak enakan mulu sampai sekarang ke bawah. Gitu. Jadi makanya kalau ketemu orang baru kayak anxiety gitu loh Mas. Oh iya? Kayak ini kalau ngomong ini aneh nggak sih kalau nyapa awkward nggak sih gitu jadinya. Sampai sekarang masih introvert. Sampai sekarang sumpah. Kamu merasa introvert kamu? Iya. Masa sih? Tapi kalau dengerin kamu siaran kan enggak lah bro. Jadi aku tuh introvertnya kalau sama orang yang gak kenal sama sekali. Aku bakal diem. Misalnya di klub malam. Iya. Terus tiba-tiba aku diajakin sama Marlonya cabut. Bingung Mas jadinya. Ngapain gue di sini mendingan pulang gitu loh. Atau enggak kayak misalnya Sarah. Iya. Kenalin. Ya kenal kan. Halo Marco, udah diem. Tapi kalau sama teman-teman atau sama orang yang udah kenal, pasti heboh Mas. Tapi kalau deketin cewek, kamu juga berarti ada rasa seperti itu ya? Maksudnya kenalan sama cewek itu agak... Aku gak pernah deketin cewek langsung.
Itu paling gak berani mas. Terus paling ya selama di IG kayak, hai boleh kenalan gak? Oh DM gitu? Iya. Nah sekarang coba kasih tips buat teman-teman untuk DM. Mas jangan, ditolak mulu. Cuma dia gila. Sakit hati. Berarti kan gagal. Jalan itu kan gagal. Langsung gak pernah. Bener sih. Jalan DM gagal juga. Gagal juga mas. Terus gimana? Ya apes makanya. Jadi buat cewek-cewek yang mau. Oh iya. Jadi silakan komen teman-teman. Tapi ya gitu maksudnya. Live IG lah ya. Kan sering live IG kan. Live TikTok. Live TikTok. Iya. Kalau live TikTok kan enaknya misalnya aku lagi ngapain, lagi makan. Ya kalau ada orang live ya silahkan. Nggak ada juga, aku tetap makan kan. Iya loh. Iya. aku sempat lihat IG juga pernah kok kamu bro. IG pernah. Iya, kalau kan? IG tuh biasanya sama ibu. Oh iya. Jadi habis jalan pagi, terus live IG deh sama ibu. Atau makan juga pernah di live IG makan itu. Karena di TikTok ini. Marco cuma makan aja live IG dan yang nonton banyak gitu. Iya. aku sempat pada ngapain dah lu ngeliatin gue makan gitu mas. Kayak nggak apa-apa makan bang. Nasi padang atau apa gitu kan. Makan geprek gitu. Enggak kamu review itu makanannya? Enggak. Cuma makan aja? Cuma makan terus kayak nonton bosen. Live banyak yang nonton. Terus kalau di TikTok tuh di give mas, lumayan dapat makan doang dapat duit. Dan dari situlah mungkin ini ya ada kenalan cewek itu. Iya, jadi beberapa kali sempat deket sama cewek karena itu kayak tipe gue banget terus kayak masa sih belum tahu double degree-nya juga tambah itu ya kan belum disebut mas belum disebut gue anaknya Ki Candy. Iya udah langsung suka. Gimana mas? Pesona pria mapan nih. Pria mapan. Iya gitu selalu sih maksudnya nggak ada yang tahu rezeki ada di mana aja. Gitu. Iya. Berarti nggak ada tips untuk PDKT gitu buat teman-teman. Tapi menurut saya sih. Iya. Diawali dari mana sih? Maksudnya kamu ngalamin selama ini kayak kan berusaha untuk menjalin atau sekarang udah ada pacar? Udah PDKT. Oh PDKT. Nah ini tips PDKT gimana ini? Tips PDKT-nya menurut aku tuh kunci pertama tuh komunikasi. Dari semua hubungan itu komunikasi itu paling utama. Oke. Ini buat teman-teman jomblo ya yang baru buat PDKT. Buat teman-teman jomblo, buat wibu-wibu bawa bawang ya. Apa itu bro? Wibu tuh ini. Iya. Suka Jepang. Iya. Bau bawang kan bisa dibilang tuh mas. Oh bau bawang? Iya. Bau apa gitu. Bau bawang gitu. Oke. Tapi tipsnya tuh yang penting komunikasi sih. Komunikasi pada waktu PDKT itu. Terus jangan awkward gitu, jangan kayak aneh gitu kayak. Boleh kenalan nggak? Kapan boleh ketemuan? Oh jangan langsung jangan langsung nembak gitu mas. Jadi jangan juga langsung DM langsung ajak kenalan gitu. Iya. Langsung aja DM. Aku udah di depan rumah nih. Salam banget itu salam banget. Itu malah lebih ya bro ya. Nggak tapi maksudnya DM-nya santai aja, anggap aja kenalan sama orang baru aja temenan. Niatnya temenan dulu, kalau emang lebih cocok lanjutin. Jangan langsung kayak gue mau pacaran deh sama lu, boleh kenalan nggak? Itu kayaknya susah sih mas untuk diterima ceweknya. Ceweknya kan juga pasti wanti-wanti dong. Ini ada orang nggak dikenal tiba-tiba mau kenalan ya sebagai teman dulu pastinya gitu. Ya jadi DM aja dulu. DM dulu. Kalau nggak pede ketemuan ya. Bumble. Okay. Bumble tuh dating apps mas. Kayak Tinder. Nah. Bedanya apa? Ya sama kayak. Itu kayak Samsung sama iPhone. Atau sama Twitter sama Instagram gitu ya. Iya, beda sih. Itu nggak apple to apple mas. Tapi sama-sama sosial medianya itu kalau itu kan dating apps. Tapi kan Twitter tulisan itu kan Instagram foto. Kayak Twitter threads. Betul, kan? Twitter threads, terus Samsung iPhone. Ini kayak perbedaan mulu ya. Nike Adidas. Jadi si Tinder sama Bumble itu kayak gitu. Iya kayak gitu dating apps. Tapi lebih saat ini lebih bekennya Bumble. Karena gitu. bisa nyari temen, bisa nyari pasangan. Bukan hanya kalau Tinder kan cuma pasangan doang kan. Kalau tadi anak tengah mempengaruhi ternyata ya tentang self esteemmu, karaktermu gitu. Sih, Kalau karakter kamu melihat Marlo sebagai anak sulung, gimana? Mario sebagai Mario. Iya, Mario sebagai anak sulung kan? Oh iya. Kalau dia lebih ke ini buat teman-teman yang anak sulung kan mungkin merasakan juga gitu. Kayaknya punya dunianya masing-masing deh mas. Iya, kalau anak sulung punya dunia dia punya dunia sendiri gitu loh. Sebagai anak sulung gitu ya. Karena mungkin dia juga kan bisa lihat setan ya mas. Apa sih namanya? Indigo. Dia tuh indigo. Jadi lebih suka ngomong sama setan daripada sama kita mas. Oh gitu. Iya. Sampai kita aja bilang lu aneh banget dah kak gitu. Iya. Ya udah sih hidup gue gitu-gitu mulu. Iya.
Mungkin ada kecenderungan anak sulung seperti itu ya. Maksudnya kecenderungan untuk menjaga jarak dengan adiknya. Kayaknya iya deh. Dia aneh sendiri gitu loh Mas. Tapi kita gak jauhin. Cuma kayak kadang-kadang kita ajak Kalio yuk. Dianya yang gak mau nolak. Kayak enggak, gue sendiri aja jalan-jalannya. Gue di rumah aja gitu-gitu Mas. Dia sempet pernah ke UK sendirian. Cuma buat ke Abbey Road doang, habis itu pulang. Abbey Roadnya Beatles gitu. Terus dia juga pernah ke Singapura cuma buat main skateboard doang terus pulang. Kayak memang kenapa gak ajak kita gitu. Tipe orang yang senang sendirian gitu ya. Anak sulung di keluargamu seperti itu. Padahal kita udah ajak mulu. Ada adiknya yang ngajak gitu. Yuk nongkrong yuk. Enggak kan nonton ini yuk. Enggak mau Kayak lama-lama capek juga masih tolak mulu. Cukup cewek aja yang nolak gue. Lu jangan gitu. Aku gak tahu kalau teman-teman karakter anak sulung seperti itu semua atau enggak. Aku pikir sih mungkin beda-beda ya. Kalau anak bungsu kamu ngeliat si Marlo? Nah kalau itu dia kayak raja banget sih Mas. Iya, apapun harus diturutin gitu. Anak bungsu soalnya. Iya, karena dulu mungkin ya semuanya diturutin juga. Jadi kalau sekarang kayak ya udah deh lu mau nyapa kita ikutin. Cuma dia tuh lebih sosok yang ekstrovert banget. Gitu. Lebih ekstrovert ya sih kelihatan sih. Ekstrovert dibandingkan dirimu ya. Apa kalau misalnya aku tuh kayak aduh lagi males banget ya. Yaudah yuk Kak pergi. Yaudah ayo deh. Selama ada teman ayo. Gitu. Jadi ya kita sering jalan-jalan bareng, sering main bareng. Ya karena dia juga. Jadi lebih kebuka akunya. Iya. Gitu. Ya lebih dekat ke anak bungsu ya, berarti ke adik ya. Iya. Oke. Gitu Mas. Dari semua pengalamanmu diundang ke podcast atau ngobrol lah. Menurutmu apa satu pertanyaan yang menurutmu ingin kamu ditanya hal itu tapi sampai sekarang belum ditanya? Ini pertanyaan agak merenung ya. Apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Maksudnya apapun yang ditanyain akan aku jawab gitu. Tapi nggak ada kayak katanya aku pengen ditanya itu tapi kok sampai sekarang belum pernah ditanya ya? Enggak lagi. Belum pernah kepikiran hal itu ya. Punya pacar apa enggak gitu kali ya? Oh ya, sekarang aku tanya punya pacar atau baru PDKT ya. Buat ladies. Baru PDKT. Enggak sih. Enggak ada sih hal spesifik yang kayak gitu Mas. Iya. Jadi santai aja. Maksudnya kalau emang mau nanya silahkan. Maksudnya aku juga nggak bakal kayak itu nggak boleh ditanyain tahu nggak sih? Lebih inilah ya. Iya, santai ya. Nggak ada satu batas yang terlalu strict gitu ya. Oke. Apapun bisa kok Mas. Bisa gila. Oke bro, pertanyaan terakhir ini. Boleh. Iya. Nah terkait dengan anak tengah. Kemarin kan rame ya ngomongin anak tengah dan cenderung ya nggak semuanya sih tapi cenderung melihat bahwa anak tengah itu punya dampak negatif gitu. Dampak negatif? Maksudnya mendapatkan dampak yang nggak enak gitu karena sebagai anak tengah gitu. Kamu sendiri sebagai anak tengah merasakan dampak positif juga nggak sebagai anak tengah? Dampak positif? Iya. Kalau sekarang sih iya ya, karena aku ngerasanya kayak ya aku tuh disayang sama kakak, disayang sama adik. Terus kalau misalnya BU, kalau misalnya Marlo nggak bisa kasih, masih ada Kalio. Jadi kayak ada tandemannya gitu loh. Iya. Kalau dulu kan ngerasanya kayak lu nggak asik lu, gue dimarahin lu, dibawa dimarahin juga. Tapi kalau sekarang dampak positifnya ya kayak saling dibantu gitu loh. Kalau misalnya Kalio sibuk nih, kamu gue mau curhat deh. Aduh gue sibuk nih, ke Marlo aja. Marlo yang dengerin. Kadang-kadang ke Marlo gak bisa, Kalio gak bisa, nangis sendiri gitu. Jadi kayak ya udah biasa gitu. Cuman dampak positifnya itu sih. Lebih semakin dewasa lebih dekat juga malah sama kakak sama adik. Kalau dulu kan gak mau gue senggol-senggolan lah. Kalau sekarang malah saling support gitu satu sama lain. Dulunya pernah kompetisi gitu. Karena kan biasanya kan kalau anak gitu kan ada kompetisi ya, bersaing dengan kakaknya, adiknya gitu. Kalau kamu? Kalau dulu tuh malah kita ngikut kakak. Jadi kayak misalnya kakak tindik pertama, loh kita juga yuk kali yuk. Ya yuk. Terus tato. Sebenarnya nggak boleh ya, jangan ditiru. Tapi waktu itu kakak tuh kayak lihat nih tato. Terus kayak ih keren banget. Lo tato yuk. Kompetisinya di sisi itu ya. Kayak lu 1, gue 3 gitu. Iya. Iya sumpah Mas. Kalau misalnya di sini 2, gue kalahin, gue kanan kiri sekarang gitu. Jadi kompetisinya gitu. Sampai akhirnya aku ketahuan.
Aku cepuin semuanya. Ayah ibu ketahuan. Lah Kalio sama Mama tuh juga tatoan. Mereka kaget. Iya, mereka langsung kayak wah cepu ya gitu. Aku bilang iya, gue kena semua kena. Enak aja gue sendirian dimarahin. Brotherhood ya. Iya. Pokoknya satu kena. Masa seneng doang. Jadi gitu. Jadi lebih intimate gitu lah sama keluarga sendiri, sama saudara sendiri. Gitu. Seru sekali sih keluargamu aku ngeliat. Lebih ke absurd sih mas. Aneh sih. Belum lama ini aku juga lihat ayahmu ke rumah yang putih itu. Oh iya. Dan ada anjing 3 kalau saya 3 anjingnya. Iya. Siapa aja gitu itu namanya. Anjing kampung sih sebenarnya mas. Oh gitu. Di rescue. Lucu banget itu di situ. Si Peso namanya. Jadi awalnya ada 3 kan bro? 3 tuh. Melahirkan jadi banyak. Sekarang ada 6 kalau gak salah. Iya. Jadi dulu tuh cuma ada 3. Karena ayah tuh kasihan. Jadi anjingnya tuh ditelantarin gitu sama petani di sana. Terus saya bilang, ini saya bawa aja, tapi harus kasih duit. Oh, jadi petaninya iya. Terus kayak yaudah kasih deh, yang penting ini anjing hidupnya lebih bagus gitu. Terus jadi ayah jadi sayang gitu. Terus kayak ayah lebih sayang anjing daripada aku. Oke deh, aku guk. Jadi saingan sama anjing. Thank you for being here, Marco, udah gitu bercerita. Makasih ya mas ya. Iya, thank you. Tapi kapan-kapan tak ajak ya. Ajak apa? Main game? Sepenendang. Oh sepenendang boleh. Ngobrol inilah apapun pokoknya seru lah. Boleh. Ya, dan di akhir ini di Pulinan Selaras. Apa tuh? Biasanya ada pembacaan surat. Jadi surat ini, jadi teman-teman yang aku ajak ngobrol di Pulinan Selaras, aku minta buat nulis. Anonim. Anonim surat. Nah nanti diberikan random juga ke temen ngobrol selanjutnya. Itu sudah ada di sana di bawah Hana, ada surat anonim, nggak tahu dari siapa. Saya buka boleh? Nggak boleh, jadi hanya di gini dulu, di terawang gitu. Sudah jatuh tempo. Oke, saya buka ya. Buka dan boleh dibaca. Kebalik bro? Oh enggak. kayak Sri Mulat. Aku yang kebalik ya. Keren banget nih ini. With great power come greater responsibility. Kamu yang lagi lelah, ingat-ingat ini ya. Sebab artinya kamu itu hebat. Dikasih kekuatan sama yang maha kuasa. Untuk bisa melakukan hal-hal yang banyak dan melelahkan ini. Menyala sayangku. You got it. Ada tuh sih. Menyala sayangku. Pagoy banget. Tapi betul sih. Oke. Thank you. Kalau lelah tuh harus inget ya, kan dikasih kekuatan. Bener sih. Kayak Spider-Man kan itu kan. Iya. Si waktu Uncle Ben-nya meninggal ya. Iya. Harus dikasih pesan seperti itu. Uncle Ben apa kabar ya mas ya? Katanya ini sih baru ini main game. Thank you Margo. Terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Ini master kameranya itu atau ini sih sebenarnya? Ini ya. Bebas mas.